Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mujibud da'awat, rafi'ud darajat, wa alladzi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru ma bisahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar wa innahu la min ahli al-jannah wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah wa innahu la min ahli an-nar wa innamal a'malu bil khawatim. Rawahu Ahmad ala syarti sahihain. Jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita terus menjadi anak-anak akhirat, tidak menjadi anak-anak dunia. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah wa la takunu abna ad-dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, maksudnya orang-orang yang hidup selalu berorientasi akhirat. Wala takun abna ad-dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia yang hidup hanya fokus untuk memikirkan dunia saja. Juga kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan dalam iman, dalam ketakwaan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya Fi Taisir Rahman, kenapa kita harus terus meminta kepada Allah agar kita dibimbing ke jalan yang lurus? Karena walaupun hari ini kita sekarang insyaAllah mudah-mudahan dicatat Allah berada di jalan yang lurus, itu dalam dinul Islam yang benar. Tetapi kenapa terus harus meminta kepada Allah agar kita terus berada di jalan yang lurus? Imam As-Sa'di mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang hari ini sudah soleh dijamin meninggal dunianya dalam keadaan soleh. Tidak ada seorang pun manusia yang dijamin meninggal dunia dalam keadaan beramal soleh, walaupun dia ahli amal soleh. Ya. Oleh sebab itu teruslah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita dalam iman. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai, waladdallin, dan juga bukan orang-orang yang sesat. Dalam tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud orang-orang yang telah diberi nikmat adalah mereka yang diberikan oleh Allah hidayah irsyad dan hidayah taufik. Jadi orang-orang yang paling diberi nikmat oleh Allah, orang-orang yang akan berada di jalan yang lurus, Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah diberi nikmat. Siapa orang yang telah diberi nikmat itu adalah mereka yang diberikan oleh Allah hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah irsyad itu artinya pengetahuan tentang hak dan batil. Irsyad itu artinya hidayah tentang hak dan batil, halal dan haram, perintah dan larangan. Kalau kita sudah tahu bahwa riba itu haram, itu berarti kita sudah dapat hidayah irsyad. Kalau kita tahu bahwa keutamaan laki-laki salat berjamaah di masjid, ya, kita tahu bahwa laki-laki itu lebih utama salat di masjid, bahkan wajib hukumnya laki-laki salat di masjid, dan kita tahu itu, sudah mendengar keterangan itu namanya kita sudah mendapatkan hidayah irsyad. Nah, kemudian ternyata hidayah irsyad itu tidak cukup membuat kita selamat di akhirat, kita juga harus mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik itu artinya adalah kesadaran untuk menjalankan, melaksanakan hidayah irsyad. Artinya mengamalkan ilmu. Ya. Kalau kita sudah dapat ilmu pengetahuan ya tentang hak dan batil, tentang benar dan salah, halal haram, perintah dan larangan, kita sudah tahu itu semua, kita sudah mendapatkan hidayah irsyad.
tetapi itu semua juga harus diiringi dengan mendapatkan hidayah taufik, yaitu kita diberikan kemampuan untuk terus mampu menjalankan. Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah, kata Allah akan terus ditambah hidayahnya sampai mereka mendapatkan gelar ketakwaan. Diberikan hidayah maksudnya adalah diberikan hidayah irsyad, dan ditambahkan hidayahnya maksudnya adalah hidayah taufik, kemampuan mengamalkan, ya. Para sahabat, para ulama Pak ya, para ulama dulu Pak, mereka sering sekali berdoa tentang ilmu Pak ya. Mereka sering sekali berdoa tentang ilmu, karena ternyata orang yang paham agama, ngerti hukum, tapi dia melanggar, itulah orang yang lebih terlaknat daripada yang tidak tahu. Maka para ulama dulu Pak, doanya tentang ilmu adalah, ya Allah, jadikanlah kami hafal terhadap ilmu dengan jadikanlah ilmu di hati kami, ya. Para ulama mengatakan, jadikanlah ilmu di hati kami dengan kami diberikan kemampuan mengamalkannya, ya. Jadi ilmu yang ada di dalam hati itu adalah ilmu yang kita amalkan Pak, ilmu yang kita amalkan. Man izdada hudan walam yazdad hudan, man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak membuat dekat dengan Allah, tapi justru membuat dia semakin jauh. Artinya bertambah pengetahuannya tapi ternyata tidak bertambah pengamalannya, maka orang kayak gini semakin bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya, maka dia bukan makin dekat dengan Allah, malah dia makin jauh, ya. Sekali lagi Pak ya, para ulama berdoa, ya Allah, jadikanlah ilmu di hati kami dengan cara kami diberikan kemampuan mengamalkannya, ya. Ini namanya siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau kita ingin dijamin Allah meninggal dunia dalam keadaan dalam hidayah yang lurus, maka pegang betul dua hidayah ini, ya, hidayah irsyad dan hidayah taufik. Kalau ada orang yang mereka sudah banyak ilmu pengetahuan agamanya, ya, sudah banyak pengetahuan agamanya, tapi ketika mereka tidak lagi mendengarkan nasihat, hanya memberi nasihat saja dan tidak mau lagi diberi nasihat, maka ini akan kemungkinan hilang juga hidayah irsyad, hidayah taufiknya, ya. Saya Pak pernah melihat beberapa kali Pak ya, bahkan pernah saya mengalami betul Pak ya. Suatu hari saya di satu kampung Pak, ngundang kiai, ya, untuk acara sebuah pengajian tabligh akbar lah, ya, ngundang kiai, ya. Sangat antusias dia Pak, sangat antusias, ya. Dia ingin hadir, ya, dia akan hadir sampai nanyakan di mana tempatnya, jam berapa acaranya, ya kita beritahu Pak ya. Tapi yang menarik Pak adalah ketika saya beritahukan bahwa insya Allah penceramahnya dari Bogor, ya, penceramahnya dari Bogor Pak. Seketika itu juga Pak langsung mengatakan, oh maaf saya lupa tanggal segitu jam segitu ada acara Pak ya, ya, ada acara, ya. Karena dia pikir dia yang akan ngisi pengajian kita undang, padahal kita undang untuk hadir saja. Tapi dia tidak semangat Pak. Tapi begitu kita tahu bahwa yang ngisi pengajian adalah orang lain, ya, langsung Pak tanpa basa-basi langsung dipembatalkan untuk hadir, ya, dengan berbagai macam alasan, ya. Wallahu alam ya, kita tidak seuzon Pak ya, tidak seuzon. Tapi begitu dia tahu bahwa bukan penceramahnya, itu luar biasa, ya, menolaknya untuk hadir. Padahal Allah katakan manusia berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tidak cukup beriman, tidak cukup beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi. Kita pun harus saling menasihati Pak ya. Jadi syarat untuk tidak celaka itu, untuk tidak rugi di hari kiamat, beriman, beramal soleh, dan saling menasihati, ya. Ada orang yang sudah tidak lagi mau menambah hidayah irsyadnya, ya, tidak mau lagi belajar karena merasa dia yang paling alim di tempatnya, maka ini Pak, ini akan sangat bahaya. Itulah kisah Bal'am bin Ba'urah, ya. Bal'am bin Ba'urah itu Pak, ya, dia sudah tidak mau lagi dinasihatin. Ketika Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi seorang rasul, ya, bukannya Bal'am berguru lagi kepada Nabi Musa, bukannya Bal'am mengikuti Nabi Musa, karena dia sudah merasa sangat alim, dia sudah merasa sangat soleh dan dia mendalam ilmunya, ya, dia sudah mengetahui ilmu Allah. Begitu Allah utus Nabi Musa yang lebih soleh, lebih dalam ilmunya, dan Bal'am tidak mau lagi belajar, maka dia bukan saja kehilangan hidayah taufik, ya, bahkan dia kehilangan iman Pak ya. Akhirnya Bal'am menjadi seorang ulama yang menjadi pendukung setia kebijakan-kebijakan laknatullah Fir'aun Pak ya. Ya, makanya Pak, para ulama mengatakan salah satu yang menjadikan Fir'aun semakin jumawa, Fir'aun semakin zalim, itu karena dibenarkan kebijakannya oleh seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'urah, ya. Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat ke-7 ayat 175 176. Yang kedua jamaah Allah, ya,
kita berlindung kepada Allah ghairil maghdubi alaihim. Kita berlindung pada Allah dari orang-orang yang dimurkai. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi. Cuma sayang Pak ya, dalam terjemah Quran kita hari ini Pak ya, ketika kita baca surah Al-Fatihah, yaitu kita tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, itu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai. Dulu Pak ya, kalau Bapak mungkin punya Quran cetakan tahun 80-an ya, atau tahun 70-an Pak, itu dijelaskan Pak dalam terjemah itu ya, bukan jalan orang yang dimurkai, dalam kurungnya ada orang-orang Yahudi Pak. Itu Yahudi ya. Tapi hari ini Bapak boleh cek dari Quran Pak ya, ketika membaca terjemah surah Al-Fatihah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang yang telah diberi nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai. Itu pasti tidak ada kata Yahudinya ya, padahal yang dimurkai itu adalah Yahudi. Waladhdallin, dan orang yang sesat maksudnya adalah orang-orang Nasrani. Itu dihilangkan Pak sekarang dalam terjemahnya. Wallahu alam tuh ya, apa motifnya itu Pak ya. Padahal jelas Pak, ayat itu maksudnya adalah orang yang dimurkai adalah Yahudi, dan orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani ya. Kenapa orang Yahudi dimurkai Pak ya? Dimurkai Allah Subhanahu wa taala karena orang Yahudi itulah orang yang diberikan hidayah irsyad, orang yang diberikan pengetahuan ya. Bahkan mereka sebelum Nabi Muhammad diutus ke muka bumi, mereka sudah sangat kenal ciri-ciri Nabi akhir zaman ya. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi akhir zaman itu seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri ya. Ya, mereka sangat paham Pak agama itu Pak, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah taufik ya, tidak mau mengamalkannya, tidak mau mengamalkan ya, tidak mau mengamalkan. Kenapa demikian Pak? Maka ketika mereka tidak mau mengamalkan, mereka menjadi orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala ya. Maka nauzubillah Pak, kita setiap hari berdoa minimal 17 kali kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang dimurkai Allah. Artinya mungkin jamaah Allah setiap pekan kita belajar ilmu ya. Setiap pekan bisa 2-3 kali kita menyerap ilmu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita jangan sampai menjadi orang dimurkai, hanya cuma mendengarkan kemudian tidak berusaha untuk mengamalkannya. Sekali lagi Pak ya, kita bersuha Pak, ikut doanya para ulama Pak ya. Ya Allah, jadikanlah ilmu di dalam hatiku dengan cara aku diberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Jadi ilmu yang dalam hati itulah yang diamalkan. Jamaah rahimakumullah, inilah kenapa Imam As-Sa'di ya mengatakan kita harus terus berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya. Sedangkan orang-orang yang sesat ya, waladhdallin, adalah mereka yang semangat beramal tapi tanpa ilmu ya. Mereka semangat beramal tapi ngarang-ngarang ya. Itulah orang-orang Nasrani Pak. Orang Nasrani semangat beramal tapi mereka ngarang-ngarang. Sebulan yang lalu Pak, saya ngajar di Rumah Sakit Marzuki Mahdi Pak. Ini menarik, ada kisah lucu nih Pak ya. Sebulan yang lalu saya ngajar di Rumah Sakit Marzuki Mahdi pada zuhur ya. Ketika saya ngutip ayat ya, wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa asara al hayata dunya fa inna jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ketika saya apalagi tahu saya itu ngutip ayat itu Pak, ada anak muda yang mohon maaf tangan kirinya bertato, tidak pakai baju, pakai celana panjang aja ya. Maaf itu pasien Pak ya. Itu pasien, ya itu pasien. Kemudian dia mengatakan ketika saya ngutip itu langsung Pak, tuh manusia masuk neraka gara-gara hawa nafsu tuh ya. Saya belum menerjemahkan ayat itu Pak ya. Saya belum terjemahkan ayat itu, tapi dia langsung paham. Tuh manusia masuk neraka gara-gara hawa nafsu tuh. Saya bilang, Mas ngerti Mas, saya ini ustadz, dia bilang ya. Saya ini ustadz ya, dia bilang saya ini ustadz nih ya, saya ini ustadz nih ya, saya ini ustadz ya. Lalu dia ceritalah tentang tarekat, tasawuf dan sebagainya. Ya saya kesempatan dia ngomong lah ya, kesempatan dia ngomong ya, ya sampai Nur Muhammad, Nur Malaikat lah gitu ya. Ya. Tapi mohon maaf Pak, dia pasien ODGJ ya, sorry itu pasien Pak, itu pasien ya. Tapi dia ngaku saya ini ustadz dan dia paham Pak ya, dia paham. Saya pakai bahasa Arab, dia jawab pakai bahasa Arab Pak ya. Ya saya tanya ke sana, dia paham bahasa Arab Pak ya. Nah, kemudian saya tanya ke ibu-ibu ya, ke jamaah itu, saya sedikit bisa menduga orang ini gila karena apa ya. Ya, saya sedikit bisa menduga ya karena apa ya. Saya menduga orang ini gila karena dia mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Ya, mengamalkan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan ya, syariatkan. Karena Pak saya di kampung punya kawan. Ya, kayak gitu punya kawan Pak ya. Ya, teman sekolah Pak ya. Cerdas dia orangnya ya. Dia sekolah di SMA 1 dan selalu juara umum. Cuma qadarullah dia sekolahnya cuma sampai kelas 2 SMA.
Kelas 3-nya berhenti karena orang tuanya tidak mampu untuk membiayai waktu itu Pak ya. Karena dari kampung kami ke tempat sekolah itu dulu agak jauh Pak. Jadi ongkosnya yang berat di ongkos ya, berat di ongkos dulu Pak ya. Nah, akhirnya dia berhenti kemudian masuk pesantren. Qadarullah Pak, dia masuk pesantrennya pesantren yang ya mengajarkan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Ya tarekat-tarekat begitu Pak, yang tidak ada dalilnya, wirid sekian ribu balik dan sebagainya. Sampai ini Pak di error. Ya, dia gila Pak ya. Sampai itu gila, betul gila Pak ya. Ya, orang yang sangat santun tapi akhirnya dia rusak jadi gila ya. Ya, kita masyarakat berusaha untuk membantu memberikan pengobatan lah Pak ya. Ya kan orang tuanya tidak mampu, ya kita masyarakat ya itu menggalang dana untuk dirawatnya. Yang menarik Pak ya, ketika dia sudah sembuh Pak ya, ngobrol dengan saya ya. Dan saya sering dulu Pak, waktu gila itu sering keliling Bogor nih Pak ya. Ya sering di Bogor, dan beberapa kali saya ketemu. Dan selalu hafal sama saya Pak ya. Ya selalu hafal ya. Jadi saya sering tegur sama dia Pak, ditegur, Rofi kemana ya. Ya mohon maaf tapi dia sedang dalam keadaan tidak waras Pak ya. Nah, yang menarik adalah ketika dia sudah sembuh Pak dari gilanya ya, sudah sembuh ya, sudah sembuh total, dianggap sembuh total ya. Dan sekarang udah punya istri ya. Dia ngomong gini sama saya Pak. Ini saya ingat banget Pak ini. Itu dia ngomong di pos ronda ya, di pos ronda ya ke saya. Rofi dia ini pakai bahasa Sunda Pak ya. Pakai bahasa Sunda kasar karena kami kan akrab ya. Intinya kira-kira maksudnya, lu jangan kayak gua ya katanya. Ya, lu jangan kayak gua nih. Saya bilang, kenapa? Ini gua ini gila dia bilangnya. Gua kemarin tuh gila dia bilangnya. Itu gara-gara gua belajar amalan yang gak mampu otak gua. Ya, orang Sunda teka-tekan misalnya, teka-tekan ya. Gua belajar ilmu, kudu mengamalkan tarekat itu belajar itu. Jadi gila gua nih. Ya, lu jangan ya katanya. Ya, udahlah belajar Pak, ibadah mah yang normal-normal aja lah katanya. Ya, normal aja Pak. Ya, itu demi Allah Pak. Dia nasihatin saya seperti itu Pak ya. Ya makanya saya menduga yang di Marzuki Mari itu ketika saya tausiah itu Pak, ya menduga ya karena cerita dia Pak ya, cerita ibu apa tarekat apa tasawuf atau sebagainya itu cerita Pak ya. Saya menduga dia gila karena itu Pak ya. Ya apa namanya melakukan ibadah-ibadah yang memberatkan dirinya dan itu tidak ada dari sunnah Rasulullah SAW ya. Dan saya yakin Pak ya, orang nggak akan pernah jadi gila Pak gara-gara menghafal Quran Pak ya. Ada nggak pernah dengar ya Pak? Nah, kenapa anak kamu gila? Itu dia kecapean menghafal Quran? Kayaknya nggak ada tuh Pak ya. Kayaknya nggak ada Pak ya. Ya. Atau kenapa si fulan itu jadi error otaknya? Oh karena dia kebanyakan kelamaan sholat tahajud dia. Tahajud insya Allah enggak lah Pak, insya Allah ya. Ya selagi ibadah kita sesuai dengan dalil insya Allah enggak Pak. Apa? Oh gitu ya. Ya, dia berobsesi pengen jadi juara terus tapi nggak pernah juara gitu ya. Ya, jadi kepikiran terus ya. Jadi ya seperti itu kira-kira. Nah, makanya kita berdiri sama Allah menjadi orang-orang yang dijauhkan dari orang yang sesat ya. Punya semangat beramal soleh tapi ternyata tidak menggunakan dalil Pak ya. Jadi Pak, jadi rahimakumullah Pak ya, jangan apa sekarang ada kelompok kaum muslimin ya, kelompok salafi itu mereka sangat konsen dakwanya terhadap bid'ah ya, terhadap bid'ah Pak ya. Ya sebetulnya intinya mereka cuma itu aja Pak, supaya kita tidak jadi sesat dan supaya kita tidak menjadi orang yang terusir dari telagarnya Rasulullah SAW nanti di hari kiamat ya. Karena nanti di hari kiamat itu Pak ada orang yang ketika meminta ngantri untuk mendapatkan air minum dari telaga Rasulullah SAW Pak diusir oleh malaikat Jibril. Diusir. Kata Jibril, kata Rasulullah, Jibril kenapa mereka diusir? Mereka juga umatku. Mereka juga umat, kenapa kau usir ya? Apa jawaban Jibril ya? Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dalam agamamu setelah engkau meninggal dunia. Ya. Jadi kata Jibril, engkau Muhammad enggak tahu mereka beribadah seperti apa, beragama seperti apa ya mereka setelah meninggal dunia. Artinya mereka banyak beribadah ngarang-ngarang Pak ya, ngarang-ngarang ya. Makanya sebab itu kita berlindung pada Allah menjadi orang-orang yang sesat. Sekali lagi jamaah kita ini harus terus meminta pada Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Karena sekali lagi Imam As-Sadi mengatakan tidak ada seorang pun yang dijamin meninggalnya dalam hidayah Allah sekalipun dia ahli ibadah ya. Mungkin Bapak-bapak nanti bisa dicek di rumah Pak ya, yang punya kitab hadis arba'in nomor 4 Pak ya. Nanti silakan Bapak di rumah yang punya hadis arba'in Pak dicek nomor 4 Pak tuh ya. Bagaimana ada kesudahan manusia itu yang bertolak belakang dengan kebiasaannya. Itu agak panjang hadisnya Pak. Saya ingin ngutip hadis yang pendek nih Pak. Hadis riwayat Ahmad nomor 22.835 dari sahabat Nabi Sahal bin Sa'ad. An Sahal bin Sa'id dari Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar
kata Rasulullah, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang selalu beramal dengan amalan ahli neraka. Seseorang selalu berbuat maksiat, Pak. Tidak ada seseorang yang terus berbuat maksiat, hari-harinya, waktu-waktunya dihabiskan dengan perbuatan maksiat. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'ah, kata Allah. Itu dosanya sudah meliputinya, enggak pernah bisa lepas dari dosanya. Dalam istilah ya la yatawarra min dzanbin amilah. Dia enggak pernah bisa lepas dari maksiatnya. Kata Nabi, ada orang yang selalu mengisi waktunya dengan amalan-amalan ahli neraka. Wa innahu lamin ahlil jannah, kata Nabi. Padahal sesungguhnya dia calon penghuni surga. Subhanallah, Pak, ya. Jadi kata Nabi, ada orang yang selalu berbuat maksiat, padahal sesungguhnya dia calon penghuni surga. Tapi sebaliknya Nabi mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah. Ada seseorang yang selalu beramal dengan amalan ahli surga. Ya, dalam hadis arba'in tadi pada nomor 4 dikatakan hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sampai jarak dia antara dia dan surga tinggal sehasta. Ya, artinya Pak terus beramal soleh, 5 waktu selalu ke masjid, zikirnya banyak, ibadahnya banyak sekali, Pak. Tidak ada hari-hari yang diisi kecuali dengan memperbanyak ibadah. Apalagi yang sudah pensiun, Pak, ya. Nah, yang sudah pensiun apalagi ya tuh, Pak, ya. Nah, ya sekali-sekali main pingpong boleh lah gitu ya. Nah, main pingpong boleh ya. Tapi jangan kebanyakan main pingpong ya, ibadahnya banyak ditinggal seperti ya. Nah, jadi ibadahnya banyak, Pak, ibadahnya banyak. Ini namanya selalu beramal dengan amalan ahli surga, ya. Tapi Nabi mengatakan wa innahu lamin ahlin nar. Padahal sesungguhnya dia calon penghuni neraka, ya. Jadi ada orang yang selalu berbuat maksiat, Nabi katakan dia calon penghuni surga. Ada orang yang selalu ibadah, tapi Nabi katakan dia calon penghuni neraka, ya. Calon penghuni neraka, Pak, ya. Jadi sekali lagi jamaah ya, kita tidak bisa memvonis hari ini orang yang banyak berbuat maksiat, Pak, belum tentu masuk neraka itu, Pak. Ya. Hari ini orang yang banyak beribadah belum tentu dia masuk surga, Pak. Kenapa demikian? Nabi menjelaskan, Pak, sebabnya. Kenapa ahli maksiat akhirnya masuk surga, ahli ibadah akhirnya masuk neraka? Nabi menjelaskan ujungnya, Pak. Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya penentuan amal itu, nasib kita di akhirat itu sangat ditentukan oleh amal yang terakhir, ya. Sangat ditentukan oleh amal yang terakhir, Pak, ya. Jadi hari ini, Pak, banyak orang berbuat maksiat belum tentu akhir hayatnya. Masya Allah, Pak, ya. Ini istri saya sekarang sedang takziah ke kakak iparnya. Ya, ke kakak iparnya 2 hari yang lalu meninggal, ya. 2 hari yang lalu meninggal. Itu mohon maaf, Pak, ya, saya tidak muka aib, Pak. Itu kakak ipar saya itu, Pak. Mohon maaf, itu pakaiannya tidak bagus, membuka aurat. Tapi, Pak, di ujung-ujung hayatnya, Pak, dia bertobat dan menggunakan jilbab syar'i, ya. Dan meninggal dalam keadaan sudah tobat, ya. Sudah tobat, Pak, ya. Dulu kita nasihatin, ya tolonglah Kak gitu, kalau Mbak lah pakai pakaian rapi yang bener lah gitu ya, tutuplah aurat ya. Ya selalu banyak bantah ya, Pak. Tapi Masya Allah, Pak, ternyata mungkin setahun terakhir ini sebelum dia meninggal, Pak, ya, itu tutup auratnya luar biasa, Pak, ya. Ya, luar biasa, ya. Dan dia udah bersumpah, saya ingin selamanya begini, tidak lagi mau seperti dulu, ya. Dan meninggalnya Masya Allah, Pak, itu dalam keadaan insya Allah dalam keadaan baik, ya, seperti itu. Itu padahal, Pak, bertahun-tahun itu tidak tutup aurat, ya. Jadi ternyata, Pak, kata Nabi, surga dan neraka itu ditentukan oleh amal yang terakhir. Abu Quhafa, Pak, bapaknya Abu Bakar Siddiq, 80 tahun menyembah berhala, cuma 3 bulan menyembah Allahnya. Cuma yang menarik adalah nyembah Allahnya itu justru di akhir. Ya, 80 tahun menyembah berhala di awal, ya, di awal, Pak, ya. Beda dengan Ar-Rajal, Pak, ya. Ar-Rajal itu kebalikan, ya. Berpuluh-puluh tahun dia menyembah Allah, di akhir hayatnya dia jadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Nah, itu Ar-Rajal tuh, ya. Ya, Abu Quhafa bapaknya Abu Bakar kebalikan. 80 tahun dia penyembah berhala, 3 bulan, kurang lebih 3 bulan dia penyembah Allah, dan dia meninggal sebagai orang yang menyembah Allah. Tapi Allah lihat ujungnya. Nah, jamaah ekologi sekali lagi, Pak, ya, kesimpulannya adalah kita yang hari ini yang sudah rajin ibadah, Pak, jangan merasa aman dengan ibadah kita, karena kita belum ujungnya, belum finish. Ya, syaitan akan terus menggoda kita. Dan kita kepada orang yang hari ini masih banyak berbuat maksiat, Pak, jangan pernah mencelaknya. Ya, kepada mereka yang hari ini belum dapat hidayah, masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, Pak, jangan pernah mencelaknya. Karena kita tidak tahu di akhir hayatnya, Pak. Dalam hadis yang disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, dalam kitab Fathul Bari, Pak, ya, dia mengatakan hadis ini sanadnya sangat kuat, ya, dari Muslim, Abu Daud dan sebagainya. Nabi mengatakan man ayyara akhahu bidzanbin
lam yamut hatta ya'malahu. Ya, sekali lagi Nabi mengatakan hadis ini oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dikatakan sahih hadis ini Pak dalam kitabnya Fathul Bari ya. Man ayyara akhahu bi dzanbin lam yamut hatta ya'malahu. Siapa yang mencela, mencemooh, membuli, menghina, merendahkan saudaranya karena telah berbuat dosa, maka si pencela jika tidak bertobat dia tidak akan mati kata Nabi Pak sebelum dia melakukan dosa yang sama. Ya, ini hadis sahih menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekali Nabi mengatakan barang siapa yang mencela saudaranya karena maksiatnya, mungkin pada saudara kita berbuat maksiat kemudian kita cela, ya kita cela, kita hina, kita bully dan sebagainya Pak. Nabi mengatakan si pencelanya ini jika tidak bertobat dengan celaannya, maka kata Nabi dia tidak akan meninggal dunia kecuali setelah melakukan maksiat yang sama. Ya ini Pak, hati-hati nih Pak ya, hati-hati. Makanya kepada saudara kita yang hari ini masih jauh dari Allah, masih jauh dari masjid ya, jangan pernah kita cela Pak. Jangan pernah kita cela. Kenapa demikian ya? Karena mereka masih berpeluang mendapatkan hidayah. Jangan-jangan hari ini yang ahli maksiat Pak akhir hayat justru lebih soleh dibanding kita. Ya, lebih soleh dibanding kita. Makanya kita tidak boleh mencela. Ya, sekali lagi Pak hadis ini menjelaskan ya bahwa kemaksiatan yang dilakukan orang hari ini itu belum tentu mengantarkan kepada kematiannya, dan kesolehan seseorang hari ini itu juga belum tentu mengantarkan kepada seseorang untuk dalam kematiannya dalam keadaan soleh. Allah alam Pak. Makanya kita terus meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim. Tapi yang menarik adalah Pak, dalam hadis yang lain riwayat Muslim, Nabi mengatakan amal terakhir itu sangat tergantung dari kebiasaan. Ya, kata Nabi manusia akan mati berdasarkan kebiasaannya ya. Hadis ini yang sedang kita bahas Pak ya, hadis riwayat Ahmad Pak. Ada orang yang ahli maksiat tapi ternyata ujung hayatnya justru dia taat pada Allah. Ya, sedang beribadah kepada Allah. Bertentangan enggak Pak dengan hadis yang tadi Pak? Bertentangan, seolah bertentangan Pak ya. Ada orang yang ahli ibadah tapi justru dia meninggalnya sedang berbuat maksiat. Itu dalam hadis Arbani katakan demikian ya. Wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqul kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, kata Nabi. Ada seorang hamba yang selalu terus beramal ibadah, ya beribadah apa selalu beramalan ahli surga sampai antara jarak dan dia dengan surga tinggal sehasta. Dikit lagi dia meninggal masih beramal ahli surga. Fayasbiqul kitab, tapi takdir berkata lain, dia berbuat maksiat dan meninggal saat berbuat maksiat. Padahal kata Nabi manusia mati berdasarkan kebiasaan. Orang ini pakai kebiasaan ibadah. Kira-kira bertentangan enggak Pak? Seolah-olah bertentangan ya. Tapi Nabi tidak mungkin membuat hadis, mengeluarkan hadis yang satu sama lain bertentangan, tidak mungkin. Nah, makanya para ulama menjelaskan ya, setidaknya kebiasaan manusia itu ada tiga ya, setidaknya Pak ya. Setidaknya kebiasaan manusia ada tiga. Nah, kebiasaan yang mana yang menghantarkan kematian kita Pak? Salah satunya sangat mungkin ya. Mungkin kebiasaannya satu bagus, kebiasaan satu tidak bagus Pak. Itu sangat mungkin kebiasaan tidak bagus yang menghantarkan kepada kematiannya ya. Jadi kebiasaan manusia ada tiga. Yang pertama adalah kebiasaan lahiriah, kebiasaan yang nampak ya. 5 waktu di masjid, baca Quran, itu kebiasaan yang nampak. Dan ini perlu kita jaga Pak ya, perlu kita jaga ya. Jadi nggak boleh misalkan ya, mulai besok saya sholat 5 waktunya di rumah saja, nggak di masjid. Kenapa? Kalau di masjid kelihatan takut riak ya. Apa begitu Pak? Itu salah juga Pak ya. Karena ada ibadah-ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Bahkan ada ibadah itu yang harus dinampakkan Pak. Ada ibadah yang harus dinampakkan. Apa contohnya ibadah yang harus dinampakkan? Menikah ya, menikah pakai lagi juga sama Pak ya. Ya, baik menikah atau menikah lagi harus dinampakkan Pak ya. Ya, kayak gitu ya. Hari ini mohon maaf Pak ya, ada orang yang sedekah dinampakkan, begitu menikah lagi disembunyikan diam-diam gitu Pak. Padahal menikah itu ibadah yang sunnahnya dinampakkan. Ya, gitu Pak Ketua DKM ya. Ya, jadi kalau DKM mau pakai tambah lagi ujungnya ya. Nah, itu undanglah semua jamaah ya, gitu ya. Nah, gitu ya. Saya mohon maaf Pak, waktu dulu ya 11 tahun yang lalu ketika menikah pakai lagi Pak ya.
Ya, mereka pakai lagi Pak. Itu saya ngundang tetangga ya, saya ngundang tetangga. Tapi alhamdulillah Pak, tidak ada satupun tetangga yang datang tuh Pak ya. Nggak ada ya. Ya. Tapi saya undang ya, saya undang. Saya beritahu bahwa saya nanti malam akan menikah ya, ke tetangga saya, baik ke tetangga calon istri ya. Dan alhamdulillah Pak, nggak ada yang datang. Malah yang datang orang luar kan ya. Orang yang luar ya. Ya, untuk aja ada Ustaz Sambo tuh Pak yang jadi apa? Ya jadi tameng itu Pak ya. Ada Ustaz Sambo ya. Ya, saya bilang saya tidak ingin sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena ini ada ibadah yang harus dinampakkan, takut jadi fitnah. Maka zaman kuliah kita pun harus punya ibadah-ibadah yang nampak, itu tampak ya, dari tutur kata ya, sikap, cara berpakaian, itu juga perlu tampilkan yang baik-baik ya. Makanya Pak, ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu titik fokusnya adalah kepada ibadah-ibadah lahiriah ya. Rukun Islam itu pada ibadah yang nampak Pak, rukun Islam itu ya. Makanya para ulama mengatakan rukun Islam itulah tentang ibadah-ibadah yang nampak, yang kelihatan Pak. Dan ini perlu Pak ya, ini harus kita tampilkan yang baik-baik ya, di depan siapapun Pak ya. Kenapa demikian Pak? Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang mayit yang disolatkan oleh 3 saf ya, seorang mayit yang disolatkan oleh 3 saf, dan 3 saf ini tidak mempersekutukan Allah, dan mereka mengatakan 3 saf ini mengatakan bahwa mayit ini baik Pak, maka dia orang baik di mata Allah. Ya, makanya Pak, maaf ya, di kita suka ada pertanyaan kan Pak, ya, hal hazal mayit khair itu ya. Ya, apakah itu baik? Ya udah supaya baik aja gitu Pak ya. Ya, jawab aja baik Pak. Jadi yang menyolatkannya tidak harus banyak Pak. Nabi mengatakan 3 saf ya, yang menyolatkan mayit 3 saf dan semuanya tidak mempersekutukan Allah, setelah bersaksi bahwa si mayit ini adalah orang baik Pak, maka dia orang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pun ingin apa dinilai Allah baik, dinilai manusia juga baik Pak ya. Ini penting. Nah, ini kebiasaan lahiriah. Dan ini juga sangat bisa menghantarkan kematian kita, kebiasaan lahiriah ya. Mungkin Bapak pernah melihat Pak, ada orang meninggal dunia ketika sedang joget-joget Pak ya. Ya maaf Pak, mungkin kebiasaannya adalah joget-joget ya. Ada orang yang meninggal ketika main bola ya, main bola juga seperti ya. Tapi jangan meninggal ketika main pingpong lah insyaallah ya. Ya, janganlah. Ya. Masya Allah Pak. Jadi Wali Kota Bandung Pak ya, Pak Odet ya, rahimahullah, beliau kan meninggal ketika mau khutbah Jumat Pak ya. Ya, Masya Allah Pak. Apa tidak ingin kita seperti itu Pak ya? Ya, tidak ingin. Apa kita tidak ingin Pak ya? Karena kebiasaan dia mungkin dakwah ya, kebiasaan dakwah Pak ya. Dan saya juga sangat ingin Pak ya, sangat ingin Pak meninggal dunia ketika sedang tausiah, sedang pengajian, sangat ingin. Tapi kalau bisa jangan malam ini ya, kalau bisa ini. Tuntaskan dulu pengajian yang malam ini Pak ya. Kalau boleh minta sama Allah Pak ya. Gimana? Ya mudah-mudahan lagi berzikir, Masya Allah, ini enggak, itu kan kalimat yang baik juga kan, nggak apa-apa lah. Sedang main pingpong apa, tapi lafaznya ada kalimat ya. Begitu semesanya masuk, Masya Allah, Alhamdulillah, meninggal dia Pak. Ya. Kan nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa ya. Lagi itu kira-kira ya, tetap zikir lah ya. Nah, ini yang pertama, jawaharullah, kebiasaan lahiriah ya. Dan ini penting Pak ya, ini penting Pak ya. Ya, makanya jawaharullah ya, di dalam Al-Qur'an, jauhilah prasangka buruk, karena sebagian prasangka buruk adalah dosa. Ya, inna ba'da dhanni itsmun, kata Allah, sesungguhnya sebagian prasangka buruk itu dosa. Para ulama menjelaskan Pak, kenapa Allah mengatakan sebagian prasangka buruk dosa? Artinya ada prasangka buruk yang tidak dosa. Ada prasangka buruk yang tidak dosa. Setidaknya Pak, ada 2 prasangka buruk yang tidak dosa. Ini Pak boleh kita, dan ini harus berprasangka buruk kepada yang 2 ini Pak. Yang pertama, kita berprasangka buruk kepada kafir harbi, kepada orang kafir yang jelas-jelas menyatakan permusuhan dan kebenciannya kepada Islam. Harus kita seuzon. Yahudi Pak, harus seuzon kita Pak. Ya, jadi ketika mereka mengajakkan hubungan baik dengan kita pun kita tetap seuzon Pak, karena mereka kafir harbi yang jelas-jelas menyatakan kebencian pada Islam. Harus seuzon Pak ya. Itu yang pertama ya. Ibaratnya Pak, kalau Bapak ke taman safari, ada singa yang lepas, kemudian singa itu senyum sama Bapak, jangan disamperin Pak ya. Itu singa baik itu, janganlah samperin ya. Karena insting dia menerkam gitu Pak ya, menerkam gitu ya. Jadi bukan senyumnya, bukan ngajak berteman tuh Pak ya, itu untuk menerkam ya. Kira-kira begitu logikanya ya. Yang kedua Pak, suuzon itu kepada orang yang selalu menampakkan kefasikannya, selalu menampakkan keburukannya, selalu menampakkan kemaksiatannya. Jadi kalau ada orang, kalau setiap ngomong dia bohong Pak, besok-besok kita nggak percaya dengan kata-katanya, boleh atau tidak boleh? Paling itu bohong tuh orangnya. Bukan suuzon Pak, karena kita melihat kebiasaannya. Ada orang yang suka ingkar janji Pak, selalu berjanji selalu diingkari. Begitu dijanji nggak percaya, boleh ya. Mohon maaf Pak ya, kalau saya ilustrasikan, kalau ada seorang laki-laki Pak
datang ke rumah bapak melamar anak gadis bapak, ya beranting, ya badan penuh dengan tato, rambut gondrong pak ya, terus celana belel-belel, ya sobek-sobek, ngerokoknya nggak berhenti pak ya, berhenti ya, terus duduknya tidak sopan. Dia mengatakan, Pak, saya ngelarang bapak, jangan lihat penampilan saya pak, ini saya hati mah baik loh hati, cuma penampilan aja yang tidak baik kayak gini, kalau hati saya baik. Percaya nggak pak? Percaya nggak ya? Pak Mulus kira-kira izinkan nggak anaknya itu nikah gitu? Oh enggak lah, yang kamu barang baik lah ya. Nah, kan jadi cover itu penting tuh pak, cover itu penting dalam Islam ya, cover itu penting ya. Ya jangan apa istilah dalam bahasa gitu, jangan lihat cover ya. Ya jangan lihat buku dari covernya tuh ya. Enggak, dalam Islam itu penting pak, cover itu penting. Makanya pak kita pun harus punya kebiasaan-kebiasaan yang baik pak ya. Ini kebiasaan lahiriah. Tapi pak jangan berpuas dengan kebiasaan lahiriah yang baik, karena kematian belum tentu berdasarkan kebiasaan lahiriah. Ada yang kedua, kebiasaan hati. Ya, kebiasaan hati ya. Dalam hadis Bukhari yang lainnya, wa innal 'abda la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu bainan nas. Ada seorang yang selalu beramal dengan amal ahli surga yang cuma nampak dalam kacamata manusia saja. Ternyata hatinya kurang baik. Ya. Bisa jadi dia sering ujub, dia sering ria, ya. Bahkan zaman dulu hati-hati dengan kedengkian, ya. Dalam hati kita tertanam kedengkian kepada seorang muslim, ya, itu sangat merusak amal, Pak. Sangat merusak amal. Ya. Sampai Nabi menggambarkan ya bahwa orang yang di hatinya ada kedengkian kepada sama muslim, Pak, dia beramal, Pak, itu amalnya rusak seperti kayu yang terbakar oleh api. Ya. Ini isya dulu. Ya, isya dulu Allah. Ya, kita lanjutkan Pak ya. Jadi yang kedua, kebiasaan manusia itulah kebiasaan hati ya. Bisa jadi dia amal lahirnya bagus tapi hatinya tidak baik ya. Misalkan sering ria, sering ujub ya, sering gampang hasud, gampang tidak suka, gampang suudzon kepada orang. Ini kebiasaan hati Pak ya. Apalagi saya bilang tadi Pak ya, kalau hati kita menyimpan kedengkian kepada sesama, apalagi sampai memusuhi ya. Memusuhi ya. Orang yang menyimpan permusuhan kepada sesama muslim ya, lebih dari 3 hari Pak, maka kata Nabi seluruh ibadahnya ditolak ya. Ya, sekali lagi Pak ya, salah satu la tuqbalu sholatuhum fawqa rusihim shibran, kata Rasulullah. Ada 3 kelompok Pak yang seluruh ibadahnya ditolak oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatnya boro-boro naik ke langit Pak, naik sejengkal di atas kepalanya tidak ya. 3 kelompok Pak. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim ya, itu pemimpin yang zalim itu seluruh ibadah ditolak. Yang kedua adalah istri yang dimurkai oleh suaminya karena nusus ya, istri yang maksiat
kemudian suaminya nggak ridha, itu juga tidak diterima salatnya selama suaminya masih memurkainya. Dan yang ketiga kata Nabi, wa akhwani mutasarimani, dua orang yang sedang saling bermusuhan, maksudnya sama muslim. Jadi seorang muslim yang sedang bermusuhan Pak, seluruh ibadahnya ditolak. Ya, ada adik kakak Pak sudah bertahun-tahun tidak lagi bertegur sapa, sudah bermusuhan hanya gara-gara rebutan harta warisan. Ya, harta warisan Pak. Mana? Ya, kebencian itu maksudnya kebencian. Jadi tidak mungkin bermusuhan kalau tidak ada rasa benci ya. Ya, karena rasa benci itulah jadi memusuhi Pak ya. Namanya hajar Pak ya, istilahnya hajar. Hajar itu artinya menghijrahkan atau apa, membaikotnya, tidak ingin lagi bersahabat ya. Tidak, dalam bahasa hadis namanya hajar itu dicontohkan yu'radu anhu wa yur'adu anhu, saling berpaling ya, tidak lagi ingin ketemu ya, nomor kontaknya pun di blok, bahkan di delete gitu ya, di blok dan di delete ya, pokoknya sudah nggak mau lah ya, udah putus hubungan karena kebencian ya. Ini Nabi mengatakan lebih dari 3 hari maka seluruh ibadahnya tertolak. Maka sebalikpun dia banyak ibadah. Yang menarik Pak ya, Nabi mengatakan ini menarik nih hadisnya Pak. Inna syaitana qad ayyisa ayya'budahul musallun, kata Nabi. Sesungguhnya setan itu sudah berputus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat menyembah setan. Jadi setan sudah tidak mampu lagi menggoda orang yang salatnya baik untuk berbuat syirik, udah nggak mampu itu Pak. Ya. Jadi setan sudah tidak mampu menjadikan perbuatan syirik kepada orang yang salatnya sudah bagus. Kata Nabi sudah berputus asa. Tapi ternyata setan mengatakan walakin fit tahrish bainahum. Tapi setan akan terus bersemangat menjadikan orang-orang salat bermusuhan. Ya, kenapa demikian Pak? Antara berbuat syirik dan memusuhi sesama muslim lebih dari 3 hari Pak, itu ancamannya sama. Sama-sama tidak terbuka pintu surga bagi dirinya, sama-sama tidak akan diampuni dosanya, dan sama-sama tidak akan pernah diterima ibadahnya. Makanya Pak ada kalimat Pak ya, kata ulama Pak, kalau ada orang yang menyimpan permusuhan dalam hatinya kepada sama muslim Pak, maka setan akan memotivasinya dia memperbanyak ibadah. Dimotivasi sama setan memperbanyak ibadah supaya merasa dirinya sudah baik. Padahal kata setan apa? Ya terus ibadah. Yang penting satu, kebencianmu kepada sama muslim jangan kau hilangkan. Kenapa demikian? Karena itu menjadikan terhalangnya semua ibadah Pak ya. Nah, Imam Ar-Rafi mengatakan Pak ya, bukan Rafi saya ya, ini seorang imam Pak, seorang ulama Pak. Dia mengatakan bahwa ketika ada orang yang hatinya tidak baik, satu aja tidak baik di hatinya dan disimpan Pak, itu ketika akan meninggal dunia Allah tampakkan kebiasaan buruk hatinya dalam bentuk amalan lahiriah. Dalam bentuk amalan lahiriah. Makanya Pak tadi ada orang yang selalu beramal ahli surga tapi dia matinya sedang berbuat maksiat. Kenapa? Karena yang dinampakkan oleh Allah, yang dimunculkan oleh Allah di akhir hayatnya justru kebiasaan hatinya. Masa itu zaman Allah ya, Allah mengatakan wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari kehinaan di hari kiamat kata Allah kecuali orang yang membawa hati yang bersih. Nah, ini yang kedua zaman Allah, kebiasaan hati ya. Dan yang ketiga adalah kebiasaan saat sendirian. Nah, ya, bahwa pernah sendirian di rumah? Ya, ibu-ibu yang sering di rumah sendirian Pak ya. Ini Pak, kualitas iman kita itu ditentukan pada saat sendirian. Jadi kualitas iman kita itu bukan ditentukan pada saat kita banyak, ya, tapi kualitas iman kita ditentukan pada saat kita sendirian Pak ya, saat sendirian. Apa yang kita lakukan ya? Dari 7 golongan yang akan dapat naungan di padang mahsyar Pak ya. Dan itu kata para ulama, itu manusia terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad adalah 7 golongan itu Pak. Pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam taat ibadah kepada Allah, terus seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid, yang 2 orang yang saling mencintai karena Allah, yang kelima adalah seorang yang diajak berbuat tidak baik oleh perempuan yang punya kedudukan tapi dia menolak. Yang kelima, di saat tidak ada orang seperti Nabi Yusuf. Yang keenam adalah yang berinfak tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Yang ketujuh adalah orang yang lisannya basah berzikir karena Allah, kepada Allah sampai berlinang air matanya saat sendirian. Dari 7 golongan ini adalah 3 diantaranya pada amalan setia sendirian. Ya, sendirian Pak. Terutama yang terakhir tadi Pak ya, itu apa tadi? Seorang yang lisannya basah berzikir pada Allah pada saat sendirian. Jadi kualitas iman kita ini Pak ditentukan saat apa yang kita lakukan saat sendirian. Pak. Subhanallah Pak, dalam hadis Sauban riwayat Ibnu Majah, ada orang kata Nabi Pak, laman aqwaman min ummati
Kata Nabi, aku akan mengetahui akan banyak di antara umat-umatku ya'tuna bi jibalati hasanatun bidon pada hari kiamat. Mereka akan datang kepada Allah dengan membawa pahala sebesar gunung-gunung Tihamah. Jadi mereka datang ke di hari kiamat dengan membawa pahala sebesar-besar gunung Tihamah. Banyak amalnya, Pak. Tapi apa kata Nabi? Faja'alhallahu ahba'an mansuro. Tapi semua amal yang banyak itu bagaikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Seorang sahabat bernama Thauban bertanya, ya Rasulullah, sifum lana ajillum lana alla nakuna minhum wa la na'lam. Rasulullah jelaskan sifat-sifat mereka secara detil supaya kami tidak menjadi orang yang seperti itu. Kami punya banyak pahala ibadah, tapi di hari kiamat ternyata bagaikan debu yang berterbangan. Apa kata Rasulullah? Amma innahum fa ikhwanukum. Mereka saudara kalian, ya, selalu berjamaah bareng dengan kalian di masjid, selalu beramal soleh bareng dengan kalian. Kalian kenal betul saudara kalian. Wa min jildatikum, warna kulitnya pun sama dengan kalian, satu negara dengan kita. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka pun terbiasa bangun malam seperti kalian. Tapi kenapa menjadi amal mereka rusak? Apa kata Rasulullah? Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang yang rajin ibadah, tapi pada saat sendirian terbiasa berbuat maksiat. Subhanallah, Pak. Jadi para ulama menyimpulkan kualitas iman kita ditentukan pada saat sendirian. Makanya sekali lagi, Pak, yang menentukan kematian kita, Pak, bisa jadi kebiasaan lahiriah, bisa jadi kebiasaan hati, atau bisa jadi kebiasaan saat sendirian. Maka yang tiga ini, Pak, biasakanlah yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, ya. Sekali lagi, Pak, kita ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan syahid di jalan Allah, dalam keadaan di jalan yang lurus. Maka jagalah tiga kebiasaan ini: kebiasaan lahiriah, kebiasaan hati, dan kebiasaan saat sendirian. Mudah-mudahan Allah terus bimbing kita dalam hidayah. Allah beri petunjuk kepada kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dilihat orang ataupun sedang tidak dilihat orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.